Hai, saya Mata Suherman. Hari ini dapat kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Ferry Rusli. Jadi Ferry Rusli itu adalah seorang DOP atau Director of Photography. Nah, hari ini kedatangan Koko Ferry. Kok Fer, apa kabar? Baik. Nah, sekarang kan pekerjaan DOP ya, Director of Photography. Iya. Apa sih sebenarnya istilah DOP itu? Kerjaannya ngapain? Oke, jadi memang masalah istilah itu banyak banget ya di DOP. Ada juga sinematografer, terus ada yang nulisnya bahkan DOP, ada yang sebutnya DP, ya sebenarnya sama aja. Jadi biasanya sih karena kerjanya ini dalam konteksnya anggap ini ya untuk misalnya buat film ya, buat film. Nah, kenapa disebut Director of Photography? Karena dia membawahi banyak orang juga dan dia mikirin gambar itu based on script. Jadi misalnya sutradara punya cerita sebuah film segala macam. Nah, tugas DOP itu membahasakan, menyampaikan skrip yang ada itu supaya nyampe sesuai keinginan sutradara. Itu sih yang paling simpelnya deh gitu, maksudnya gitu. Jadi kan banyak faktor ya, banyak aspek yang perlu diperhatikan, misalnya kayak untuk nyampein cerita atau skrip itu kan misalnya dari kamera movement, mood, warna, terus apalagi ya, frame-nya mau kayak gimana, lensa, terus terutama itu sih kalau gue ya, maksudnya kayak pergerakan sama warna itu yang paling berpengaruh ya. Awalnya gimana sih Pak? Pertama kali bisa kecemplung ke Oke. Gue backgroundnya gue jadi hybrid lah. Gue kuliah sama kayak lo ya, DKV. Gue kuliah DKV. Terus setelah lulus itu gue jadi fotografer. Jadi mulai motret itu sekitar 2004 sampai pertama kali terjun ke dunia film itu sebenarnya 2009 akhir. Jadi gue pertama kali ngerjain masuk ke dunia film itu 2009, jadi still foto untuk sebuah film. Nah di situ gue ibaratnya sempet kapok bahkan. Jadi orang yang masuk ke dunia syutingan ya, syutingan film itu either lo suka banget atau lo benci banget habis lo tinggalin. Iya. Kenapa tuh? Gue pribadi ya pertama kali masuk kerjaan itu tuh 2009, still foto sebuah film tuh kayak gue pribadi kaget untuk ini sih, cara kerja, jam kerja, capeknya. Itu kalau misalnya lo base-nya ngedesain terus foto yang dibayar per project gitu, itu kesannya kayak gak worth it dan terlalu capek. Kalau buat gue ya, jadi kayak wah kaget gitu, kayak anjir pulangnya sampai jam 2 gitu kan, sampai jam 4, terus besok standby lagi jam 6 pagi gitu. Jadi buat yang tidak terbiasa tuh pasti shock gitu sih. Nah gue dari situ 2009 still foto, nggak sengaja lah gue akrab sama Askamnya. Itu lagi ngomongin diving sebenarnya saat itu. Jadi sebenarnya ya karena bikin film kan lama ya. Ya sama tuh antara lo akrab sama satu orang atau lo musuhan sama satu orang. Iya betul. Karena kan terus-terusan kan. Ceritanya akrab, terus diajak setelah itu langsung dicemplungin ke video. Gue disuruh ikut project, kayak nggak tahu kenapa dia nyemplungin. Udahlah Fer, lo bisa. Bahkan dianya nggak ikut. Jadi benar-benar cuman ngejorokin gue. Nih, jadi gue dikenalin ke satu sutradara, ada project yang butuh. Dia langsung ngerasa, ini orang bisa. Udah, that's it. Nah dari situ 2010 gue ngerjain ya corporate video. Bahkan saat itu kayak direkturnya setelah project itu selesai ngasih project lagi. Padahal gue sama sekali belum pernah ngerjain video at all. Background gue dari situ benar-benar startnya dari fotografi. Berarti pada saat lo dicemplungin lo langsung belajar di lapangan? Sebenarnya bisa dibilang iya otodidak, ngerjain gitu loh. Jadi walaupun prinsipnya sama ya, kalau ngomongin prinsip teknis itu kan kamera ya shutter speed, diafragma itu kan mirip-mirip. Cuman kan di saat pertama itu sih gue menemukan hal yang tetap ada
jauh banyak yang perlu dipelajarin gitu, nggak cuman gambar bagus atau apa tuh, tapi banyak faktor banget. Nah di situ bisa dibilang masih banyak error, masih banyak gambar yang nggak kepake lah bisa dibilang. Tapi ya itu belajar langsung, diarahin langsung. Dan gitu. Banyak gambar nggak kepake waktu pertama kali ngambil gambar biasanya gimana sih? Ada proses apa, maksudnya apa ada kayak storyboard atau? Kalau kebutuhannya saat itu ya, itu kan corporate. Jadi kalau corporate itu lebih bersifat dokumenter, lebih ringan ya, nggak terlalu banyak ngeset seperti film atau iklan. Itu beda jauh sih. Jadi kayak liputan dokumentasi. Bisa dibilang, walaupun pengadegannya kita buat gitu kan, adegannya kita buat, cuman kebutuhannya nggak sampai seperti iklan atau TVC, itu jauh sekali. Yang masuk ke kategori lu bilang error itu? Karena background fotografer, kita ngeliat gambar bagus, udah that's it gitu loh. Kita nggak terlalu mikirin kamera movement, kita nggak terlalu mikirin editing. Jadi kalau motret kan gambar bagus, jebret udah kan. Itu mungkin tersublim ya, nggak sengaja lo kebawa ngambil bagus, udah gitu loh. Padahal untuk di editing kita harus stay gambar tuh minimal 3-4 detik di editing. Mungkin bagus bener, cuman pas di editing belum apa-apa udah digeser nih kamera gitu loh. Itu yang masalah gue pertama dulu banget ya. Karena gitu. Lo mesti dikawinin ya antara semua video yang lo ini. Karena kan perbedaan terbesar dari foto dan video itu ya, foto tuh still ya. Kalau video itu kan lebih jelas gambar bergerak. Nah kita nggak sampai ibaratnya nggak mau bikin penonton pusing kan minimal. Misalnya gambar terlalu shaky gitu kan. Atau ya secara editing kan orang juga perlu melihat informasinya, ini gambar apa sih, ada minimum mata ngelihat enak kan, misalnya 2-3 detik. Tahu udah ke bawah tuh kan, enak. Nah dulu awal-awal ke bawah banget kayak udah nih set geser lagi gitu loh, kayak terlalu berantakan bisa dibilang. Karena ya maklum ya nggak sekolah, jadi benar-benar otodidak dan diajarin langsung di lapangan sih sama orang-orang. Terus habis itu setelah masuk ke corporate, dokumentasi corporate, lah bisa dibilang word of mouth kali ya. Jadi dari situ dikenalin ke sutradara lain, dari situ dikerjain project yang lebih besar. Terus ternyata dia director yang ternyata dikenal gitu. Nah kita, menurut gue sih, kita nggak pernah tahu ya kita kerja sama siapa, itu orang akan jadi apa, terus nanti kita direkomendasiin ke siapa. Kalau gue pada saat itu sih mikirnya ya gue kerjain aja yang terbaik gitu sih. Jadi sampai kenal sampai ketemu ya industrinya di orang film gitu, sampai bisa dibilang sih benar-benar organik, otodidak, dikenalin ke orang-orang. Sebenarnya perjalanannya kayak gitu bisa dibilang. Jadi intinya juga hubungan kita sama orang pun itu yang sebenarnya membawa kita ke pintu-pintu yang lain ya, maksudnya kayak ngebuka. Iya pasti sih ya. Kalau itu ya. Iya. Terus yang gue mau tanya juga, kalau misalkan di sinematografi gitu kan banyak istilahnya tuh yang apa tadi, ada videographer lah, terus apa lagi sinematografer, terus apa lagi macam-macam gitu. Itu sebenarnya ada perbedaan atau cuma istilah aja? Mungkin kalau yang umum ya, misalnya untuk pekerjaan yang kayak gue yang kemarin, yang pertama kali gue kerjain corporate tuh pasti bilangnya sutradaranya gue pengen nyari videographer, bukan nyari DOP. Gitu. Jadi atau misalnya untuk weddingan gue butuh videographer gitu. Biasanya sih konotasinya kalau videographer tugasnya nggak seberat dengan dibandingin sama DOP, karena DOP kan dia harus ngebedah konteksnya film ya, biasanya kalau ngomongin DOP atau sinematografer konteksnya film yang benar-benar ngomonginnya karakter gambar, ngebedah skrip, kerja sama timnya juga lebih besar, terus tanggung jawabnya jauh lebih besar ya dibanding videographer gitu sih. Perbedaan yang Nah kalau film yang pertama lo bikin apa tuh? Gue film pertama Love for Sale. Itu keren banget. Love for Sale. Keren banget. Itu Love for Sale itu lumayan berkesan lah buat gue sih. Love for Sale berkesan. Ceritanya? Ya karena film pertama ya, pertama tuh, maksudnya lu jadi DOP film aja udah susah. Banyak lah yang pingin ke arah sana.
Terus gue yang nggak ada background sekolah film, tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi untuk hal yang pertama kali dan ngomongin film tuh kayak anjrit, gue bakal ditonton, gambar gue itu akan ditonton di layar yang gede banget, 20 meter gitu misalnya, terus ditonton banyak orang, dan film itu kan stays forever gitu ya, itu kayak jejak digital yang luar biasa untuk sebuah karya gitu. Ketika lo jelek, ya udah hancur. Maksudnya lo akan dikenal jeleknya. Ketika bagus ya lo akan dikenal bagusnya. Jadi untuk apa ya? Untuk pertama kali itu kayak cukup beban sih di kepala sama di mental tuh kayak anjir nih harus gini gitu. Gitu jadi itunya sih kalau buat gue yang itu produksinya berapa lama kalau bikin film lebar gitu? Untuk Love for Sale 1 itu kemarin syutingnya sekitar nggak lama kok 12 hari. 12 hari. Tiap hari. Tiap hari. Jadi biasanya ada break. Jadi itu tiap produksi beda-beda ya. Ada yang 4 hari syuting, break sehari. Ada yang 5 hari syuting, break sehari. Jadi tergantung produksinya, nyesuaiin hari juga. Gitu. Tapi skalanya beda-beda ya. Kalau itu kan untuk drama dan untuk lokasinya nggak banyak. Jadi mungkin bisa days syutingnya segitu. Kalau yang lain ada yang bisa lebih lama juga? Banyak. Kalau yang apalagi action gitu kemarin kan kayak ada Foxtrot, Wiro gitu-gitu, wah bulanan. 3 bulan, 4 bulan. Kalau di luar daerah juga mesti benar-benar siap buat itu ya. Akomodasi. Iya, kan lama banget kalau bulanan begitu berarti. Iya. Pernah yang di luar. Kalau Love for Sale di Jakarta atau di? Love for Sale ada 2 lokasi, jadi di Jakarta sama di Bogor. Gitu. Seru banget ya. Dan 1 hari produksinya bisa itu dari pagi malam. Mostly ya, biasanya kan kita ada target tuh. Jadi misalnya udah di breakdown ya sama Astrada yang ngatur schedule. Misalnya sehari itu wajarnya 6 sampai 7 scene, 6 sampai 8 lah maksimum. Nah itu kita harus kejar target kan. Atau misalnya ada scene-scene yang kecil dan nggak terlalu panjang, bisa nyampe 10 scene. Nah ketika itu tidak tercapai dan kita ada utang, faktornya banyak ya, antara kaget, maksudnya tidak terbiasa dengan ini, ada aja yang salah terus jadi lama, atau cuaca sehingga kita harus ngutang untuk besok segala macam. Nah itu kan itu sih yang bikin kita akhirnya sometimes memaksakan kayak ini udah nggak bisa nih gitu, udah deh hajar gitu, tanggung 1 scene lagi gitu, kelar subuh. Gitu. Terus kalau peralatannya sendiri kalau buat ini apa yang dipakai? Untuk film atau film sebenarnya ini selalu akan jadi perbincangan menarik ya soal alatnya nggak sih? Nah, iya, yang begitu. Terbaik, bagus apa? Yeah. Jadi sebenarnya tergantung spek output yang pingin dihasilkan, that's it sebenarnya itu. Yeah. Nah faktor lainnya banyak. Misalnya yang bagus apa? Mungkin yang bagus banyak, tapi kita kan selalu mengcombine antara realistis kita pinginnya apa sama ya idealis ya itu idealis tuh pinginnya ini yang bagus ini sama realistis ya, maksudnya dari budget, terus kapasitas produksinya kayak gimana atau nyusahin apa enggak. Nah itu jadi kamera beragam banget. Dari kalau ngomongin film biasanya pasti konteksnya emang yang terbaik kamera sinema ya, Arri atau Red gitu misalnya. Tapi Love for Sale sendiri aja itu pakai mirrorless saat itu. Jadi nggak ini juga sebenarnya, maksudnya apa aja sebenarnya bisa aja kan? Sebenarnya bisa, karena ngomongin film itu, apalagi film ya, konteksnya udah bukan cuma alat dan kamera. Bahkan walaupun di divisi gua ya, di DOP, di divisi kamera, konteksnya udah lebih ke banyak hal. Makanya ada direktur fotografi itu karena kita kerjasamanya tuh banyak faktor banget. Satu ya skrip sutradara, kita kan terjemahin. Terus kita juga kerjasama, kalau gue ya sangat memperhatikan sama art director. Art yang kita syuting tuh gimana sih, nyesuaiin karakter gitu. Misalnya kayak karakter di Love for Sale 1, Richard, seorang jomblo udah tua dengan percetakan yang udah warisan keluarga. Nah itu kan harus karakter ya, bukan berarti bagus gitu. Ya udah lo harus tampil secara natural, karakternya itu benar-benar keluar, karena apa yang kita shoot kan penting. Lighting segala macam mendukung, tapi aduh ini rapi banget ya untuk seorang ini, kalau laki jomblo sendirian nggak mungkin di rumahnya rapi, bisa bener dong. Itu kan ngomongin karakter gitu.
Nah itu harus diperhatiin, dan itu juga walaupun itu ranahnya art director, tapi kita juga biasanya diajak diskusi sama art director. Ini kayak gini nih gue setnya, lu gimana ya? Belum lagi warna ya, misalnya gue bakal ngecat warnanya kayak gini nih gitu. Kita bisa komentar gitu, misalnya kayak oke sih warna ini, cuman gue nanti ada mau naruh lampu, misalnya ada warna ya, kayak misalnya di Lover Selato gue naruh lampu warna merah, karena backgroundnya kan memang ada cerita orang tuanya keturunan Cina lah, jadi ada meja abu gitu. Itu kan karakter juga kan, meja abu merah gitu kan emang udah. Ya maksudnya yang lainnya kita harus combine gitu, kayak sofa ini berarti warna ini nggak sih gitu. Ini banget ya, ketat banget antara art director sama lu yang harus ambil visualnya. Sebenarnya banyak ya, belum lagi kan ngomongin makeup, wardrobe, sama itu semua biasanya sih saling berdiskusi ya. Jadi biasanya sih mereka berdiskusinya ke DOP, art, atau ya director sih tentunya ya. Misalnya kayak ini sofa ada coklat, celananya jangan coklat lagi dong, ntar kayak tembus kayak sarung gitu ya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu, walaupun simple tapi sometimes bisa aja terjadi. Gitu. Nah kan lu ada ambil kayak iklan TVC juga ada ngerjain ya? Ada TVC, terus sama lagi kayak video klip gitu ya? Klip. Bedanya apa sih selain kan kalau film pasti lebih lama bikinnya, terus kayak peralatan sebenarnya sama aja ya antara lo bikin TVC, bikin atau ada bedanya? Alat sih sama sebenarnya, mau iklan, project apapun ya, iklan, video klip, digital campaign, dokumenter, itu pasti nyesuaiin sama kebutuhan outputnya tadi, sama budget biasanya yang paling realistis. Kayak klip, kalau klip mostly ya, karena klip juga kan budgetnya bukan yang seperti TVC. Kalau TVC atau brand itu kan biasanya ada duit dari brandnya kan, jadi makanya biasanya bisa lebih mewah. Kalau sampai kayak TVC biasanya sih mereka memang maunya yang terbaik. Mostly itu pakainya ya kamera-kamera cinema juga ya, antara Red atau gue sering pakainya Alexa Mini dari Alexa. Nah tapi kalau kayak dokumenter, dalam artian gue ngomong sesuai kebutuhan tuh, misalnya dokumenter, lu pingin dokumenternya tampil di bioskop misalnya, wah harus yang bagus dong, udah pakai Alexa juga. Tapi kan realistisnya, misalnya lu syuting dokumenter, lu nggak mungkin dong ngeribetin diri lo juga kalau syuting dokumenter segala macam, lu syuting pakai kamera gede, pasti yang realistis lebih enak handheld, pakai kamera kecil, ngeloadnya gampang ya nggak sih, harddisknya nggak butuh gede. Jadi itu sih penyesuaian project tuh dipikirin juga. Ya. Cuma paling beda di durasinya aja kali ya, durasi yang berapa lama sama berapa lama. Iya kalau iklan kan paling outputnya hitungan detik. Iya, kemarin sempat ngerjain malah kayak outputnya untuk 15 detik doang gitu. Tapi secara produksi ribet juga nggak sih kalau walaupun 15 detik? Ribet sama aja, apalagi berhubungan sama brand, terus ada agency, sama ada klien. Jadi ibaratnya bosnya banyak. Ya kalau film bosnya anggaplah direkturnya ya, sutradaranya gitu. Ya paling sama produser lah ya kalau urusan duit. Kalau udah kadang-kadang kenapa-napa gitu ya. Tapi kalau iklan itu director udah jadi bosnya, misalnya urusan gambar bla 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 bla. Tapi faktor lain kalau ngomongin kreatif ada agensi bisa komentar. Terus ngomongin brandnya sendiri, salah warna atau nggak sesuai sama image-nya atau apapun lah itu ya, tentang produk gitu ya, itu ada si klien. Jadi kalau syuting iklan bahkan lebih pusing kalau gue, karena mulutnya banyak, sini ngomong ini kurang ini kurang. Ya kita di divisi kamera sih lebih ya udah mau apa, jadi kerjain aja gitu. Terus kalau lu sendiri nih, sebenarnya beda banget nggak sih gambar yang diambil dengan kamera yang khusus buat apa, kamera DSLR atau mirrorless biasa sama kamera khusus buat sinematografi? Kalau gue nggak bisa ngebedain gitu lah, apa bedanya sih, sama aja. Tapi kalau DOP kan udah sering ngelihat, sebenarnya jelas nggak sih bedanya gitu? Kalau ngomongin jelas, jadi kalau ngomongin kualitas sudah pasti beda sih, beda jauh. Karena terutama sih ya spek ya, spesifikasi. Misalnya kayak Alexa itu ngomongin format deh, dia udah nangkep bisa RAW,
Jadi kalau foto kan dari JPEG RAW aja udah kebayang dong. Nah ini dia bisa video RAW, anggaplah misalnya 4K gitu ya. Terus formatnya sendiri, kodeknya dia itu bitnya gede banget. Terus 444 itu masalah ke ini sih nanti untuk grading, untuk kita apa-apain itu ngaruh ke dynamic range. Kayak foto kan 10 bit sama 8 bit aja di RAW-nya bakal nanti di grading sama di editing jauh sekali kan. Nah paling simpelnya bedanya di kualitasnya itu aja ya. Belum lagi nanti kan banyak kan lensa, lampu yang kita pakai ya nggak sih? Jadi itu. Tapi kalau ngomongin kamera, perbedaan terbesarnya adalah pasti spesifikasi. Mirrorless kan ya yang paling gede aja sekarang apa sih? Lumix paling 1H. Bukan masalah resolusi ya, bukan berarti 4K, 6K atau 8K. Bahkan handphone aja kan banyak yang bisa merekod 4K. Tapi masih banyak itulah kapasitas dynamic range, data yang diambil berapa bit per secondnya misalnya. Terus format dan kodeknya itu 444, 442, 10 bit, 12 bit itu yang bikin. Ini istilah ini selalu didengar ya? Iya, istilahnya yang sebenarnya ribet, udah lah nggak usah ngerti. Intinya yang paling mahal emang biasanya lebih bagus. Semua baliknya ujung-ujungnya ke duit. Iya, dari yang episode bareng sama Adi juga kan bahas soal itu. Iya, apalagi si grading. Adi. Iya, kalau grading. Dia udah mendewakan itu. Ibaratnya simpelnya ya, kita mau tarik pakai handphone nih, backlight sunset gitu ya, keterangan misalnya langitnya, ini aslinya sunset loh gitu. Dibanding lu foto pakai RAW, highlightnya itu kan bisa dibalikin. Walaupun bisa dibalikin, tapi kan ada lagi kualitasnya. Misalnya si langit-langit itu kan paling gampang bikin gradasi ya, artefak. Nah itu ngaruhnya ke bit. Jadi mungkin lu ngelihatnya hasilnya fine-fine aja, tidak ada yang salah. Nah itu maksudnya yang terlihat normal itu kan kadang kita nggak tahu situasi aslinya padahal kacau banget, tapi bisa dibikin normal. Terus sama tadi ada cerita kalau ngambil scene yang indoor sama outdoor itu beda ininya treatmentnya. Treatment apa ya kalau ngomongin treatment ya? Kalau di film paling nyesuaiin karakter ya. Karakter. Tapi kalau masalah grading biasanya memang dipisah tuh indoor sama outdoor karena kan cahaya matahari natural. Terus kalau indoor pun kadang gue bagi dua. Indoor tuh kalau kayak gini bisa dibilang masih mix nih karena masih ada masuk matahari atau yang benar-benar source cahayanya itu dari artificial light, dari lampu yang kita colok listrik lah ibaratnya. Ya paling itu sih yang bikin beda ya. Maksudnya kalau biasa kita nge-grading ngetesnya itu biasanya yang outdoor ini gayanya gini, yang indoor diginiin. Itu pun di luar konteks scene dan karakter cerita ya. Kalau lu juga maksudnya sebagai DOP ngambil outdoor sama indoor ada peralatan khusus nggak? Enggak sih, maksudnya sebenarnya sih konsepnya sama ya. Apa yang mau kita sampaikan? Ada yang indoor terlihat natural, bisa jadi kita pakai. Gue seneng pakai artificial light, lampu yang gue ada-adain, tapi yang masuk frame misalnya. Misalnya kayak TV kan mengeluarkan cahaya. Kalau emang dia lagi nonton TV, ada cahaya itu. Atau misalnya scammer light ya, misalnya lampu meja, lampu dinding. Itu kan sebenarnya cahaya yang membantu mood juga ya untuk indoor ya. Makanya kalau di film-film gua ada beberapa kayak terakhir ya For Sale 2 itu gua yang minta ke art. Gua mau ada aquarium dong di tengah. Nanya dulu saudara masuk nggak apa segala macam, nama karakter ceritanya apa segala macam. Oke, nggak masalah ya udah. Kalau gue ingin menampilkan, nggak tau, gue ada beberapa film dan ini memang selalu ada entah akuarium kecil, itu emang jadi karakter gue sih mungkin karena emang gue suka ikan dan air ya, elemen air, dan itu bisa jadi alasan gue untuk naruh lampu. Akuarium kan gede, bisa naruh lampu. Terus akuarium itu kan biasanya lampunya warna-warni ya, kayak yang kemarin gue kasih warna pink di For Sale 2 gitu. Apa ya, bikin suasana beda, karakter beda, ya mungkin emang jadi karakter sih. Gue emang suka, that's it, ya udah dikomunikasikan. Jadi itu kan maksudnya cahaya yang kita ada-adain kan sebenarnya. Cuman masuk set
masuk gambar. Iya, tapi jadi menarik karena ada variasi warna, variasi lampu ya. Jadi kelihatannya lebih, maksudnya nggak kalau di setting banget kan kayaknya kaku gitu ya. Kalau ada elemen itu kan jadi jadi lebih natural aja sih karena masuk set gitu loh. Lu bocor nggak apa-apa. Padahal kita desain itu sebenarnya. Kebayang sih kalau lagi orang nonton terus mukanya kan ada lampu-lampu yang kedap-kedipan. Iya, karena kan gitu kita kalau ngomongin film apalagi ya, itu kan sebenarnya kalau melihat behind the scene film atau syuting itu kan sebenarnya ribet banget, kayak wow lampunya sebanyak ini, wow alatnya sebanyak ini. Tapi kita bikin gambar yang bisa diterima dan bisa dipercaya sama orang. Itu kan intinya. Walaupun kita sebenarnya fake gila lampu di mana-mana dikasih apa bla 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 bla. Tapi orang nonton, oh ya udah natural. Lah natural gimana kalau dilihat ininya heboh gitu. Tapi kan poinnya itu kan, maksudnya kayak kita bikin trust ke penonton, oh gambar itu bisa dinikmatin, cerita itu bisa nyampe gitu loh. Gitu. Dan terus gue mau nanya ini, kalau pemula seperti saya, pemula yang mau belajar, saya mau berguru sama Koko Ferry. Gue ada lihat di Instagram lu tuh yang satu postingan yang di kamar mandi, yang lu nyalain air, terus ambil angle-nya tuh unik banget gitu menurut gue. Itu sebenarnya mungkin jadi ide yang menarik juga buat orang yang baru mau belajar videografi ya. Apa sih yang mesti dipikirin kalau mau bikin itu? Kan kayak gue nggak kepikiran gitu, begitu lu posting kayak oh bisa kayak begini bikinnya. Aduh bingung juga ya kalau ngomongin, sebenarnya sama lah fotografi apa ya, kalau ngomongin konteksnya nyiptain gambar atau nyiptain shot, kreativitas itu biasanya ya kalau gue itu nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari lo nggak mungkin keluarin, lo nggak mungkin share apa yang lo nggak punya sebenarnya. Kalau gue sih that's it, seperti itu simpelnya. Jadi gambar, foto, karya seni, apapun itu kan sebenarnya soal output rasa ya, output rasa. Nah kalau buat gue, lu banyakin deh input rasa itu. Simple ya, apa aja, nggak usah berat-berat. Dari lu makan enak, lu suka jalan-jalan, menikmati hal-hal yang enak. Itu tuh nggak tahu, mungkin kayaknya ya elah umum banget bang, gitu kan. Tapi percaya deh, maksudnya ketika lo nggak bisa ngerasa banyak, lo nggak pernah ngerasain hal-hal yang aneh, itu lo nggak bisa ngeluarin. Bisa keluarin juga. Betul. Ya misalnya Coldplay, penulis lagu itu Adele itu kan ketika pernah merasakan hal yang sangat sakit itu, mungkin putus cinta luar biasa, dia outputnya bisa beyond di luar orang-orang. Jadi putus cinta lah, gue patah hati lah, enggak lah. Maksud gue bukan itu ya. Jadi yang bikin jomblo-jombloan juga itu jomblo terus deh. Tapi maksudnya relate ya, maksudnya analoginya lebih ke situ sih kalau gue. Maksudnya dari sekedar makan enak aja, mungkin lo seneng makan, sering jalan-jalan, menikmati yang aneh-aneh, musik. Apa karena yang lo suka lo nikmatin. Karya itu kan memang reflect dari si pembuatnya ya. Iya, jadi apa yang kita ini ya itu di reflect ya keluar, ya itu mewakili. Ya sebenarnya panjang ya kalau mau ngomongin ini, jangan jadi orang lain deh, jadi diri sendiri aja. Karena kan kalau ngomongin, kalau misalnya tadi nanya gua, lo gimana? Lah perjalanan gua, background kecil gua waktu kecil nonton apa, itu kan lo nggak bisa tiru. Betul, bener nggak? Betul. Tapi ya sebenarnya gali dari sekitar lo itu paling simpel sih. Gitu, jangan mikir berat-berat. Terus kalau video gitu yang jadi satu poin juga, gimana caranya kita ngegabungin gambar-gambar itu? Kayak misalnya kan kalau foto statis ya. Kalau di video, kalau kita mau belajar kan kadang-kadang masih nggak kepikiran gitu loh. Ini satu video yang ini, scene yang ini. Makanya kalau ngomongin video emang sebenarnya, makanya definisi video sendiri aja kan sebenarnya audio visual. Makanya ada audio di depan itu sebenarnya penting. Misalnya lo nonton film horor ya, kita udah DOP, sinematografer udah desain gambarnya, serem segala macam. Lo mute deh. Iya, jadi nggak serem sih. Jadi nggak serem. Itu juga yang gue lakukan kalau gue yang takut-takut. Maksudnya makanya kalau film DOP gitu-gitu faktornya banyak karena memang nggak cuman gambar ya maksudnya. Iya, betul sih. Makanya peran director juga penting karena kan dia nanti tahu mau di editing kayak apa. Terus nanti dia udah tahu musiknya kayak gimana, belum lagi pengadeganan ya, dialog, karakter si pemain, belum lagi nanti hal scoring musik.
itu penting sih. Maksudnya kalau ngomongin video memang ya mungkin ke Dede lo bilang yang video gue di rumah, ya kalau gue emang pengen nyampeinnya dari awal kayak gitu. Mungkin dari situ udah ada sisi director ya, karena videonya gue yang bikin sendiri, gue yang edit sendiri juga kan. Tapi ya itu karena emang termsnya saat itu memang bikin video di rumah aja, ya udah gue bener-bener di rumah aja. Awalnya bener-bener apa yang mau gue sampein dan apa yang gue lakuin di rumah, ya udah. That's it. Jadi beda sih kalau gue yang ngambil garing banget. Kalau dia kayak anjing bisa kayak begini gitu, angle-nya dari atas dari bawah. Ya karena kan mungkin jam terbang dia kan emang udah di situ bidangnya lah saya. Ya kan ya, beda juga kebiasaan foto kan. Iya, jadi ya memang mesti banyak reference juga ya, karena udah sering ngeliat angle-angle itu kan jadi tahu gitu yang mana harus pilih. Ya. Reference juga ya bisa dibilang natural aja ya reference. Banyak orang kan kayak misalnya banyak pertanyaan ya, misalnya lu kalau mau syuting, mau bikin film, cari apa idenya itu referensinya dari mana. Reference itu penting gitu ya. Cuman kalau gue pribadi nggak melulu gara-gara mau ngerjain satu project baru lu cari terus gue tontonin semua yang takutnya ke bawah. Iya, jadi kayak tanpa sadar lu benar-benar biasanya duplikat yang terakhir lu tonton. Iya, betul sih. Kecuali memang lu dari kecil udah tahu emang hobi nonton, tanpa sadar kan keluar. Oh, konteks ini bisa diaplikasi ini sama idea ini gitu. Walaupun biasanya dirubah ya. Gitu. Iya, betul sih. Ini natural ya setiap hari aja ya sebenarnya, begitu udah kerekam di kepala. Ya otomatis akan keluar juga. Nah, di episode yang kali ini ngobrol-ngobrol santai bareng Ferry Rusli sudah selesai. Jadi saya akan lanjut ke episode berikutnya, nanti kita akan bahas mengenai flow produksinya dalam dunia sinematografi. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.